Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lia sebagai pembawa acara pada pagi hari yang tentunya bermanfaat pada pengajian virtual Mutiara Haramain setiap hari Kamis pukul 9 pagi di kantor PT Anamira Travelindo. Dan masih bersama saya, di sebelah saya tentunya ada Haji Yusuf Nurdiansyah LC yang pada pagi hari ini yang akan memberikan ilmu dan pencerahannya untuk kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar jenengan hari ini? Baik, Alhamdulillah. baik sekali. Alhamdulillah. Saya juga mengajak rekan-rekan semuanya dimanapun berada untuk bisa bergabung dengan kami. Yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan bisa meninggalkan atau disampaikan di media sosial PT Anamira Travelindo dan pertanyaan akan kami jawab di akhir acara. Baik, untuk tema pada pagi hari ini sangat menarik Ustadz. Apa ini? Global umum, tapi ini nanti mungkin dikerajatkan oleh jenengan. Oh, oke. Okay. Tema pada pagi hari ini yakni nasihat bagi hamba. Mungkin langsung saja akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para alim ulama, para habaib yang selalu kita hormati, kepada pimpinan Direktur PT Anamira Travelindo Haji Bagus Awaludin yang saya hormati, tak lupa owner PT Anamira Travelindo Ibu Nyai Jauharoh yang saya hormati, kepada seluruh staf PT Anamira yang saya hormati pula, kepada jamaah PT Anamira Travelindo dimanapun berada yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan pengajian kali ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya, guru-guru kita semua, dengan harapan kita mendapatkan berkah di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. Amin. Terima kasih para jamaah PT Anamira Travelindo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Mutiara Haramain. Semoga pengajian kita, istiqomah kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kemarin kita beberapa kali pertemuan dengan saya, Ustadz Yusuf, membahas tentang fikih wanita, dan kali ini pembahasan kita akan bebas. Mengingat sebelum pembahasan fikih wanita, saya biasanya kalau pertemuan dengan saya itu temanya selalu nasihat bagi hamba. Itu saya mengambil dari kitab Nasoihul Ibad, yang artinya ya nasihat bagi hamba. Lah di sini kita akan baca saja hadis-hadis Nabi dan para sahabat ataupun para ulama salaf, para ulama-ulama soleh terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salam. Dari Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bimujalasatil ulama ayil amilina wastima'i kalamil hukama ayyi al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Saya bacakan artinya. Dalam kitab ini dijelaskan Rasulullah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian semua, kata Rasulullah, bimujalasatil ulama, sering berkumpul dengan orang-orang alim. Orang alim di sini dijelaskan oleh pengarang kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-amilin adalah ulama yang juga bukan hanya mengetahui ilmu, ya, mengetahui ilmu Allah, tetapi juga menjalankannya. Jadi banyak. Jadi di sini lebih spesifik. Jadi orang yang mengerti tapi juga mengamalkannya. Beda. Banyak orang yang tahu, mengerti tapi tidak atau mengamalkannya. Dulu waktu masih kecil, saya masih di pesantren itu disuruh hafalan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Itu banyak sekali. Saya itu banyak di teman-teman, karena saya ini dari kecil di pesantren, itu banyak teman-teman saya itu yang pandai, lebih pandai dari saya, jauh lebih pandai. Jadi pengetahuannya ketika di pesantren itu saya tahu dia itu lebih pandai dari saya, bahkan sak kelas paling pandai. Tapi pada akhirnya itu banyak sekali cerita-cerita tentang orang yang mengerti tentang ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi sekarang di rumah menjadi ya tidak ada buahnya. Tapi sebenarnya dia punya pengetahuan yang cukup banyak. Tapi karena tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya, tidak, malah lebih memberikan kebaikan kepada si empunya ilmu tadi. Makanya Rasulullah di sini Rasulullah menjelaskan, alaikum bimujalasatil ulama'il amilin. Gembul ulama sing yo nglakoni apa yang didapat dari ilmu tersebut. Wastima'i kalamil hukama, dan seharusnya kalian mendengarkan kalamnya hukama. Jadi ada ulama, ada hukama. Apa itu hukama? Hukama adalah wastima'i kalamil hukama. Hukama adalah al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama itu adalah orang yang mengetahui ilmu tentang zatnya Allah. Ya, itu hukama. Yaitu orang yang mengetahui tentang zatnya Allah. Ilmu zati Allah. Yang mana mereka itu al-musibina fi aqwalihi wa af'alihim. Jadi berbicaranya itu benar, perbuatannya itu benar. Jadi ada perbedaan antara ulama dan hukama. Lah, hukama ini biasanya itu saya itu kalau di dunia ini ya, itu ada ulama yang berfatwa. Berfatwa itu yang memberikan hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Jadi dia mahir, ulama yang seperti ini itu mahir dalam fikih. Jadi tentang aturan Allah dalam syariat, terutama fikih. Tapi belum tentu dia itu hukama. Nah, jadi hukum fikih itu yang menjelaskan dalam kehidupan kita ini, hukum Islam itu ya, kan ada 5 ya, hukum dalam Islam, wajib, sunnah,
makruh, mubah, haram. Lah ulama yang ahli fikih tentang hukum 5 ini. Jadi dalam Islam itu hukumnya ono 5. Ono sing wajib, sunnah, makruh, kemudian mubah, kemudian yang terakhir adalah haram. Ini hukum dasar dalam Islam seperti itu. Lah, ada ulama itu yang dia itu pandai dalam hal ini, mengfatwakan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Terutama yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan kalau sehari-hari ku urusan ambek apa? Salat, puasa, zakat, transaksi, ya. Transaksi, kemudian apalagi pernikahan, ya. Pernikahan. Ini dinamakan ulama, ahli fikih, tapi belum tentu hukama. Lah, hukama ini kalau kita sudah menelusuri di dunia para hukama, itu ada seorang yang alim, bukan hanya alim dalam hal logika, yakni dalam fikihnya, tapi hatinya. Lah, hatinya orang yang seperti ini itu karena dia mengerti tentang ilmu dzati Allah, karena saking ide-ide dengan Allah, sama Allah itu diberikan istilahnya kalau kita ngaji itu basiratul qulub. Basiratul qulub itu peninggal hati, tapi yang memberikan itu Allah. Saking ide-ide ambek Gusti Allah akhirnya atine padam. Orang yang seperti ini itu kadang-kadang di ilmu fikih, ya, ilmu fikih tidak dijelaskan, tapi orang-orang seperti ini bisa menjelaskan. Makanya kadang-kadang kita saja, saya saja, saya itu mungkin dan jamaah yang lain ya seperti ini. Saya itu kalau menghadapi masalah, kalau secara pertimbangan, iku sing bener kaya ngene. Sing bener iku lek tak otak-atik akal saya, iku sing bener sikapku kaya ngene. Tapi ternyata ketika kita sowan ke salah satu guru, ya, ternyata tidak seperti itu yang baik. Memang koyok-koyok sing apik ngono, tapi ternyata sing apik gak koyok ngono. Kan ngono ta? Contoh lagi ya, contoh. Kalau fikih, orang yang dibohongi kemudian rugi. Sampean Mbak Lia tak bohongi sampean rugi. Aku dibujui Ustadz Yusuf, naudzubillah. Umpama dibujui Ustadz Yusuf sampai kerugian 2 juta. Iku lek fikih, iku jelas apa yang saya lakukan haram dan sampean berhak untuk lutut untuk sembarang kalir. Ya kan? Iku secara formalitas. Jadi fikih itu formalitas agama, undang-undang dalam agama untuk menata kehidupan sehari-hari manusia. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang ilmu hikmah, hukama itu dari hikmah. Ilmu hikmah, Mbak Lia isok ngene. Umpama tak laporno polisi, butuh biaya. Budale rono, gawe laporan BAP. Tapi ketika menggunakan ilmu hikmah, ilmu hukama, iku Mbak Lia ngene, wis baba wis tak ikhlasne. Pak Yusuf sing bujuki aku cek diwales-wales Gusti Allah dhewe, aku tak ikhlasne. Ben apa suatu saat yakin diganti ambek Gusti Allah. Lho ngono lho. Ini jenenge ilmu hikmah. Lah akhirnya lek wis ngono, enggak jadi emosi, hati enggak jadi mbededeg, enggak jadi tenang. Contoh lagi banyak. Iki saya mencontohkan ilmu hikmah itu di situ, dan ini tidak dijelaskan di fikih. Nah, tapi perlu fikih itu karena apa? Untuk ini apa? Penataan kehidupan manusia. Jadi makanya wong iku nggih fikih dhisik, lek wis mari fikih paham hukume baru munggah. Itu adalah tatanan buat hati dan akal kita, terutama hati. Makanya kalau kita di golongan Nahdliyin, iku wong iku kudu belajar syariat dhisik. Lek wis syariate mari munggah nang belajar torekot. Lek wis munggah torekot hakikat mari ngono makrifat. Kayak lagune Gus Dur. Lagu napa? Apa syariat torekot. Nah, ada seperti itu, ada tatanan seperti itu. Makanya di sini Rasulullah pertama. Rasulullah ini sesuai dengan Rasulullah.
Pertama jalisul ulama. Ulama iki sing ngerti hukum fikih. Setelah hukum fikih, Rasulullah apa? Istima'i wa istiwa'i kalamil hukama. Lek wis mari belajar ambek wong ahli fikih, belajar nang wong ahli hikmah. Ahli hikmah. Wong lek ahli fikih tok, iku ngono wonge kaku. Dan apa yang saya bicarakan ini itu dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya. Mesti ngomongin ngono. Wong lek fikih tok, titik-titik haram, titik-titik bid'ah, titik-titik haram. Sing wis garis keras tapi sing salah isok-isok podo muslime dihalalkan darahnya. Makanya Rasulullah ini dalam hadis ini Rasulullah mengatakan pertama alaikum kudune awakmu kabeh bimujalasatil ulama, lungguh ambek wong ulama, ahli fikih dhisik. Lewis mari ahli fikih istima kalamil hukama, ngrungokno apa iku dawuhe wong sing ahli hikmah. Jadi contoh nggih, contoh mawon yang terjadi di dalam keluarga saja, dalam keluarga contoh. Dalam keluarga itu lek suami istri yang menentukan kebijakan dalam keluarga siapa? Siapa Mbak Lia? Suami kan, apapun kudu suami. Terus lek ning fikih, oleh gak wong wedok iku bentak-bentak wong lanang? Adab enggak? Gak oleh, jelas gak oleh talah. Ya kan? Marune wong wedok iku wajib nurut wong lanang. Tapi sing terjadi di masyarakat kita gak kurang wong lanang ku disentak wong wedok. Bahkan kebijakane sing lanang kalah ambek sing wedok. Iku lek fikih haram tok urip iku. Tapi ketika kita sudah mempelajari tentang ilmu hikmah, belajari sabar, ridho, ikhlas dan apa akhlakul karimah niku nggih dikulai dalam kitab Qomi Utughyan itu ada 38 macam. Nah, lek dalam ilmu hikmah ya, wong wedok, wong lanang sing di kalahi ambek wong wedok iku lek fikih jelas haram. Tapi ketika sing lanang iku duwe ilmu hikmah, sing lanang tak sabarane. Lek wong wedok duwe ilmu hikmah, iso ngerti, aku gak oleh kaya ngene iki jane. Umpama mari apa iku ngalahi sing lanang, mari njaluk sepuro. Kudune ngono, iku ilmu hikmah. Tapi lek ilmu napa? Ilmu apa iku fikih haram tok. Ya ta? Wong lanang iku kudune orang laki-laki dalam keluarga iku sing nyekel dhuwit. Duit kabeh iku sing nyekel kudu wong lanang. Mergo hasile sing lanang. Tapi yang terjadi pada masyarakat kita, wong lanang mulai kerja, nek duwe jare bayar ngene duwe. Dicekel wong wedok kabeh. Wong lanang ngene dikek 50.000 wis ngono, digawe sak wulan ge ngopi tok, golek kurang njaluk maneh. Kan seperti itu. Kan harusnya iku lek fikih gak oleh kaya ngono. Ketika wong lanang gak ngekei izin, ya wis gak oleh. Gak diizini mari ngono sing lanang nang jeding celonane digantungno dirogoi kesake dibuka dompete. Iku kan jelas haram kaya ngono iku tanpa izin dari suami. Tapi mergo suami niku wis ales bojoku ya wis ngene iku. Iso ngikhlasno atine ngridakno kelakuane bojone iku lho jenenge ilmu hikmah. Lah wong sing iso kaya ngoten niku ngawene. Hah? Lek wong wedok ngerti ilmu hikmah, nggih. Ngerti ilmu hikmah justru ya tambah apik. Lek wong wedok ngerti hukum syariat, jane ya roh tapi rata-rata niku apa wegah. Wegah nglakoni iku wegah. Jane kan sing wedok iku lek ngomong ambek sing lanang wajib sopan, wajib napa niku lebih andap asor daripada sing lanang. Lah tapi sing terjadi tidak seperti itu. Dan iku dicontohno Rasulullah. Berapa kali istrinya Rasulullah sing purik-purikan? Beberapa, banyak kali sampai Rasulullah niku mbujuki apa?
bojone. Bojone sing kabeh kathah niku dibujui, tapi ya apa carane cek iso di mata setiap istrinya itu menjadi adil. Contoh, ada cerita Rasulullah suatu saat diparani Sayyidah Aisyah. Rasulullah, dari sekian istrimu niku sing paling jenengan napa sing paling jenengan cintai niku sinten? Ya, yang cintai. Sing paling tak cintai ta ya awakmu. Ngono. Ya awakmu. Awakmu. Nah iki ya marut dikei kurma. Nggih, dikei kurma loro, wis simpenan kurma iki, dikei kurma. Aja dipangan lho ya. Simpenan. Mari ngono ke istrinya yang lain. Ditanya sama istrinya yang lain, Rasulullah yang apa? Yang paling engkau cintai di antara istrimu itu siapa? Ya Rasul. Ya awakmu sapa maneh. Mari dikei kurma loro maneh. Simpenan aja dipangan lek aku gak ngolehi mangan ya. Ngono simpenan. Ngono. Iki tanda cintaku nang awakmu tak kei kurma. Dan istri yang lain seperti itu juga. Akhirnya suatu saat muangan bareng, ya, muangan bareng. Tapi pas mari ngekei kurma, iku dikandani bojone. Tapi kon tak kei kurma, ojo ngomong bojomu, apa ojo ngomong istri-istriku sing liya, cek gak mundak cemburu. Dadi dikei kurma. Nah, ojo mundak engko cek gak cemburu liyane. Ngoten. Akhirnya suatu saat niku Rasulullah mangan bareng ambek semua istrinya. Ya. Semua istrinya. Mari ngono sing Aisyah atau siapa tanya, "Rasul, siapa napa garwa jenengan sing paling jenengan cintai?" Sing paling tak cintai iku bojoku sing tahu tak kei kurma loro. Ngono. Akhirnya meneng kabeh kan Rasul, akhirnya istrinya itu meneng kabeh atine. Tapi ambek Rasulullah wis diomongi ojo kondo lek kon tak kei kurma. Loh, seperti itu. Iki jenenge lek gak wong duwe ilmu hikmah gak iso kaya ngono. Mbujui, dadi ternyata dalam ilmu hikmah jenenge bojo iku dadi gak apa-apa tapi tujuane digawe kebaikan. Seperti itu. Jadi makanya kita penting ya gembul dengan ulama yang ahli fikih untuk apa itu, untuk keseimbangan kehidupan itu perlu belajar fikih. Lah dalam apa itu, dalam kehidupan ini kan kita itu berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Muamalah itu ya transaksi. Seluruh hidup itu kan transaksi ya. Kita kayak ini teman-teman staf ini kan di sini kan bekerja. Bekerja itu kan ada transaksi. Jadi kita ini butuh mempelajari ibadah dalam hidup, transaksi, pernikahan, dan adab. Adab. Lah saiki tanpa adab pun lah ya paling kerjane mbujui, ya toh, menyita waktu, apa itu korupsi waktu, itu kan jenenge paling gak jujur. Jadi itu tadi dalam kehidupan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Lek wong hukama iku mergo ahli hikmah iku atine padang ya. Kadang iku tandane biasae ketok wong ketok iku seneng. Aku seneng ketemu wong iki. Mergo di dalam dirinya itu ada nur Allah. Ya. Nur itu muncul dari kedekatan. Jadi terus omongane wong iki kulo mesti ngono enak. Iku kita sering ketemu wong-wong sing koyo ngono iku, ya. Sing koyo ngono iku. Itu biasanya wong sing soleh-soleh ngono iku. Wong sing soleh. Kadang bisa juga pakde kita. Jadi justru malah kepin curhat nang pakde, cuman mergo pakde iki wong e soleh. Lek tak curhatiku enak, lek nuturi aku yo masuk. Iku ahli hikmah termasuk karena disebabkan dari kedekatan dia kepada Allah. Lah, wong sing duwe nur basiratul qulub ya, duwe peningal ati iku tidak semua orang ya, Allah yang memberikan. Kemudian ilmu hikmah itu apa sih?
Ilmu hikmah itu ilmu sing bermanfaat bagi kita. Ono sing ilmu gak bermanfaat ya ono, ilmu tapi gak ono manfaate akeh. Nah, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka dikongkon ide ambek hukama itu karena Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah. Hikmah iku ya ilmu sing bermanfaat sing sehingga kupinge ngrungokno teko nasihate para hukama, ahli hikmah, kiai hukama, melbu kuping diolah nang pikiran, melbu atine rasa ayem. Akhire lek wis duwe kepahaman bisa dilakukan dengan perbuatan. Iku jenenge ilmu sing manfaat, ya. Ilmu sing manfaat. Ana lho ilmu sing ya krungu tok tapi apa manfaate nang awakku? Gak ono, ya roh ngono tok. Contoh apa ya, Mbak? Akeh lah, Mbak. Banyak ya? Banyak nggih jamaah? Banyak. Ya para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada, kita lanjutkan lagi. Kita baca kitabnya. Ilmu hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Allah tadi menjelaskan sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo al maitata bima'il matar, seperti halnya Allah suburnya bumi yang tandus sebab air hujan. Wa fi riwayati Tabrani, hadis ini ada yang meriwayatkan yang lain. Riwayatnya Imam Tabrani dari Abu Hanifah. Kalimatnya begini: jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Berkumpullah ya dengan kubaro, orang-orang agung. Wasailul ulama, bertanyalah kepada orang alim, ahli fikih. Ya, wa khalitul hukama, sering serawung ambek wong sing ahli hikmah. Nah, iki sebagai dalil ya, sebagai dalil orang itu harus syariat, kemudian naik nang torekoh, mendekatkan diri pada Allah, baru kok ketemu hakikat, baru kok makrifat. Ya ini hadisnya. Termasuk ini bisa diartikan seperti itu. Wa fi riwayatin. Jadi kata Rasulullah, nanti wong sing agung ya apa ya. Tadi barusan jalisul kubara, berkumpul dengan orang-orang agung, kemudian sailul ulama, bertanyalah pada orang-orang yang ahli fikih, MUI ya, MUI atau apa itu NO, Majelis Fatwa NO. Nah, kalau di sini kemudian khalitul hukama, serawung ngambek wong sing ahli hikmah. Dalam riwayat lain juga dijelaskan Rasulullah jalisul ulama, sak majelis ambek wong alim. Majelis iku ya sering apa melok pengajian. Wasahibul hukama, apa iku berteman dengan orang sing ahli hikmah. Kemudian mana tadi? Wa khalitul kubara, campuro serawungo ambek ahli wong-wong sing agung. Nah, telu iki. Wong sing agung iku ya apa sih? Fa innal ulama salasatu aqsamin. Jadi dari beberapa riwayat hadis ini iku pancet ulama, hukama ditambahi kubaro. Syariat, thariqah. Dan atas-atasin kok nganut iku. Lek wis ngelaku syariat kemudian thariqah, lek wis thariqah jalan akhirnya kok nemu hakikat, akhirnya nemu ma'rifat. Ya, seperti itu ya dari hadis ini. Kemudian fa innal ulama thalathatu aqsamin.
ulama itu ini dijelaskan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Banten. Ini karangan orang Banten, orang Jawa. Ulama itu ada 3. Jadi ulama itu ada 3. Pertama, al ulama bi ahkamillah. Orang ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah. Fikih ya. Fikih masalah ibadah, muamalah itu transaksi dan pernikahan. Ya, kematian. Terus kalau dalam fikih kok ono masalah jinayat. Jinayat itu nggih napa? Masalah hukum, pidana dan perdata. Nggih. Itu nanti di dalam adanya hukum-hukum ono jinayat, masalah pidana dan perdata itu berawal dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah malah melebar ya. Melebar kok kakean. Wal ulama'u bil salah satu aksamin di mangrek. Sing pertama tadi ulama sing ngerti hukumnya Allah, ahli fikih. Fikih ku digawe ngatur kehidupan di dunia. Orang cek gak curang, cek gak membunuh, cek gak melukai, ya kan ngono. Hormat antara tetangga, haknya apa ini miliknya, ini haknya, ini kebunnya. Kebunnya itu batasannya ini, batasannya iki. Kemudian hormat dengan tetangga yang non muslim. Itu kita punya aturan itu diatur dalam fikih. Nggih, diatur dalam fikih. Wahum ashabul fatwa. Lah, orang yang ngerti hukum ahli fikih ini adalah dinamakan ashabul fatwa, atau lek ning Arab jenenge mufti, lek nggo awak dhewe ya MUI. Ya, MUI kuwi sing mengfatwakan. Vaksin Sinovac halal. Nah, itu mereka ya. Itu bukan termasuk maksudnya ku wong sing berfatwa tentang hukum halal dan haram. Wal ulama bidzatillahi faqat wahum al hukama. Ya, lah hukama itu adalah ulama sing ngerti tentang zatnya Allah. Zatnya Allah ya bisa dikatakan makrifat dengan Allah. Jadi sebabnya itu bisa karena kalau di dunia kita, di bangsa kita wong santri hukama itu kadang fikih gak patek ngerti, tapi karena kedekatan dirinya dengan Allah akhirnya dia luweh lek wong Jawa ngarani luweh awas endi sing bener endi sing salah. Itu seperti itu. Jadi ono ulama itu sing gak patek ahli fikih, tapi justru dia itu menjadi hukama karena kedekatan dia kepada Allah. Ono sing gak tahu ngaji meneng-meneng diangkat mursyid istilahnya. Mursyid itu guru torekot ya. Mursyid padahal gak iso. Lah itu yang milih bukan dia tapi langsung Allah. Ilham dari Allah. Iku beda mana, jadi orang-orang pilihan yang langsung Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang itu aneh-aneh gitu. Banyak keajaiban. Aneh-aneh orang seperti ini. Itu karena apa? Ya karena Allah dhewe sing langsung ngangkat. Ngono lho. Sing gawe kaya ngono langsung Gusti Allah dhewe. Mergo saking dekate kali Gusti Allah. Lah fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaq li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Ketika kita ini serawung ambek wong loro iki mang ya gembul ambek ahli fatwa, pertama ahli fikih menanyakan halal haram, ya gembul ambek wong sing ahli hikmah. Ya, ini itu menjadikan tahdibun lil akhlak, pendidikan etika kita, akhlak. Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena gembel wong-wong sing ahli ulama, ahli fikih, ulama ahli hikmah itu hatinya itu
mencorong karena nurnya Allah. Kemudian apa itu namanya? Apa ya? Dia itu punya rahasia Allah atau karomah-karomah yang dititipkan Allah kepadanya. Maka ini penting. Gembul kiai itu penting. Ya, gembul kiai, terutama kiai sing apa iku jenenge, leisok kiai sing yo ahli fikih, yo ahli hikmah. Wal ulama bil kismaini wahum al kubaro. Lah, ono ulama itu satu, dia juga ahli fikih, dia juga ahli hikmah. Iki jenenge kubaro. Kubaro adalah wong sing agung ya iki. Jadi wong agung dalam bahasa sini adalah orang kubaro, adalah ulama sing yang ahli fikih juga ahli hikmah. Oh, ini enggak sembarangan ya, bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Fa inna mukhalatata ahlillahi tuksabu ahwalan syaniyah. Karena nopo sih? Kata Rasulullah, mengapa kita diperintah oleh Rasulullah, diperintahkan Rasulullah untuk sering berkumpul dengan ahli fikih, berkumpul dengan ahli hikmah, berkumpul dengan Pak Kubaro ya, orang-orang yang agung. Karena apa? Karena berkumpul dengan mereka itu tuksabu ahwalan syaniyah. Itu dihitung atau dilihat oleh Allah sebagai sebuah perbuatan yang sangat mulia. Gembul tok. Gembul tok lho, gembul tok iku ya. Contoh, krikil, sampeyan tok krikil cilik. Cilik. Krikil cilik iku lek didol krikile tok, iki aku duwe krikil ya, kecil lah, sak jagung utawa sak kedele tak dol gak payu. Tapi kalau krikil iki sak karung, gembul sak karung ambek kedele. Ditimbang 50 kilo padahal ono krikile sakmene. Mbok kabeh pira krikile, paling ono regane. Ya toh? Hanya karena gembul. Padahal podo yo gak, tapi gembul. Dipangan yo gak kena, tapi gembul. Sampean lek napa niku? Napa? Mususi beras ya. Ibu-ibu mususi beras. Ya toh? Aku ingin tuku beras 10 kilo ning Indomaret katakan. Padahal ono krikile. Pas wayahe mususi, ono krikile lho ketuku yo. Iya kan? Karena gembul. Tapi pas mususi krikile diguwa. Tapi wis tuku berharga. Makanya serawung ambek serawung dengan orang-orang yang mulia ya, yang mendapatkan nur Allah sebab ilmu kedekatannya kepada Allah, ini sebuah perbuatan yang sangat luhur dan di situ pasti akan ada dampak baiknya kepada kita. Walaupun gak iso podo mesti ono. Makanya bolak-balik saya sampaikan kepada para jamaah, 40 hari tidak berkumpul dengan ulama, dengan fuqaha ahli fikih, tidak satu majelis dengan ahli hikmah, maka hatinya akan kering, hatinya akan menjadi keras. Lek wis keras, angel nrimo kebenaran, males ngelakoni perintahe Allah karena atine peteng, karena atine keras. Itu tadi. Iki pentingnya ya, pentingnya. Dilanjutkan lagi keterangannya, wan naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lahdi. Angel rodoan. Sedikit bermanfaat itu lebih baik. Ya Mang. Wan naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lahdi. Ya. Sebentar bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi hanya menggunakan kalimat. Apa itu maksudnya? Ya, sebentar bermanfaat itu lebih mulia daripada banyak tapi hanya berupa kalimat.
Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu waman la fala. Barang siapa yang bermanfaat sebentarnya itu bermanfaat. Ya. Lahduhu nafa'aka lafduhu. Kebersamaan yang sebentar kok bermanfaat, jadi kalimatnya juga bermanfaat. Kalau tidak ya tidak. Mang pertama, sebentar tapi bermanfaat lebih baik banyak kalimat, banyak omongan tapi gak bermanfaat. Contoh, saya itu terjun di bidang pendidikan, di tempat saya. Semenjak corona, itu daring itu pembelajaran virtual, ya, daring ya, datar garing, virtual ya, lewat online. Selama hampir 2 tahun, apa yang didapat anak kita? Nggak ada. Saya lihat anak-anak di tempat saya itu 2 tahun, tiba-tiba naik. Ya, mungkin secara kurikuler, secara kurikulum kedinasan, anak ini, ya karena kan wajib 9 tahun, ya, itu oleh nilai. Dan akhirnya naik, bahkan lulus. Gak tahu sekolah, gak tahu lulus. Pertanyaannya, terus mereka dapat apa? Dalam karakter mereka, pengetahuan dalam pikirannya, kemudian dalam aksi kreativitasnya itu apa? Nggak ada. Jadi tiba-tiba selama 2 tahun ini karena ada PPKM pembatasan itu, yang terjadi apa? Sekolah daring, jadi gak pernah sekolah, gak pernah tatap muka, tiba-tiba lulus. Perubahan akhlak pada anak nggak ada. Perubahan apa itu ada peningkatan dalam keterampilan? Nggak ada. Peningkatan dalam kreativitas? Nggak ada. Ya iki jenenge wan naf'u an-naf'u bil lafzi fauqan naf'i bil lafzi. Tapi lek ketemu gurune, kayak zaman biyen sebelum PPKM. Ketemu guru cuma 1 jam, setengah jam. Tapi anak itu saya lihat perbedaannya antara sebelum PPKM dengan PPKM lebih brutal sekarang. Setelah ini kan baru masuk kita ya, madrasah baru masuk, lebih brutal sekarang anak-anak. Ketergantungannya dengan HP, akhlaknya, pendidikannya, dungoni sholat lu wis lali, tahiyat itu lu wis lali. Ditambah lagi orang tua yang kurang memperhatikan. Ini apa? Manfaat yang lebih bertemu sebentar, yang bermanfaat itu lebih baik daripada banyak kalimat sing gak bermanfaat. Daring niku, tahu daring, ngomong tok. Tapi anak didik kita, apakah lebih pandai? Tidak. Apakah lebih kreatif? Tidak. Tidak ada penambahan keterampilan, kreativitas ataupun intelektual. Tidak ada. Sebab dari PPKM. Nah ini kita ngalami dengan hadisnya Rasulullah. Jadi makanya bertemu dengan guru sedikit, tapi perasaan secara ikatan emosional itu terjalin. Jadi ini Mbak Lia, saya kemarin anak-anak masuk 1 minggu yang kemarin itu, ya Allah. Yang dulu 2 tahun lalu itu gak iso mesuk, sekarang iso mesuk. Karena tidak ada lingkungan pendidikannya yang bermanfaat itu loh, porsinya sangat sedikit. Lebih banyak ngomongi sing akeh, sing ngomong iku gak ono manfaat. Inilah efek daripada PPKM. Naik. Bahkan gak ujian pun nih, kalau gak melok ujian iso-iso naik. Akhirnya saya simpulkan di sebuah kalau kita mau nyekolahno anak, itu saya punya kesimpulan. Jangan mencari sekolah ya, atau saya sebagai guru ya. Saya sebagai guru. Prinsip saya sebagai guru itu kita harus punya visi
apa itu membangun atau mencetak atau menciptakan karakter Islami yang berprestasi, bukan mengantarkan anak-anak menyelesaikan kurikulum. Ayo, yang banyak sekarang apa? Mengantarkan anak-anak menyelesaikan kurikulum, tapi pembentukan karakternya Islami yang baik itu ndak ada. Ada tapi cuman hanya berapa persen. Ngono lho. Kan ini saya simpulkan dari ketika apa? Ketika PPKM ini loh. Kalau di Indonesia ini, kalau kita sekedar mengantarkan anak-anak menyelesaikan kurikulum, daring aja 3 tahun. Sanawiyah kelas 1, 2 sampai 3. Daring saja lulus kan? Lulus. Termasuk SMA juga, tingkat aliyah, daring aja 3 tahun. Kelas 10, 11, 12, daring saja 3 tahun. Lulus kan? Lulus. Terus apa perkembangan pada anak? Apa perkembangan kreativitas pada anak? Yang paling penting, apa perkembangan akhlak etikanya anak-anak? Lek sekedar pinter tok lho iki lho. Ternyata daring yo gak nambah arek pinter. Hah? Tapi lulus. Jadi saya ini 2 tahun itu ya, ngelulus di tempat saya itu ngeluluskan 2 periode selama PPKM. Tapi arek yo apa wallahu alam bisawab. Yang sebelum PPKM itu masih kelas 7, sekarang sudah kelas 9. Oleh opo? Gak oleh opo. Bahkan ada beberapa anak sedongane tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus sholawat ndak tahu. Sampai kabira walhamdulillahi katsira, sampai sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu gak roh. Jadi 2 tahun gak sekolah tapi daringe bendino. Gak oleh opo, nggak ada perkembangan. Nah inilah, makanya Rasulullah dalam hadisnya ini disabdakan sering gembul ahli fikih, ahli hikmah untuk keberkahan kita, ahli fikih untuk ngatur kehidupan kita. Matematika itu fikih loh, Mbak. Makanya kita wajib belajar matematika. Karena fikih itu ngatur transaksi. Fikih ku matematika, investasi ini ku matematika kan urusannya, dan fikih itu kita diwajibkan untuk belajar fikih karena untuk kehidupan itu. Gitu loh. Makanya wajib tadi belajar matematika, biografi, biologi, loh, itu ada hubungannya sama syariat. Makanya belajar sing tenan. Ngono lho. Ya akeh ilmu sing gak penting-penting ku sakjane ya akeh. Tapi iku kuwabe urusane ambek fikih ya. Dan fikih itu adalah mempelajari syariat itu salah satu beberapa banyak kewajiban Allah. Seperti itu. Makanya dari itu tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, an-naf'u billah lafzi fauqan naf'i bil lafzi. Manfaat yang sebentar itu lebih berharga daripada lebih berharga daripada kalimat yang banyak. Kemudian sebaliknya. Jadi makanya lapo sih ngomong gue telepon ae ngomong tok tapi gak tahu ketemu pisan lah. Iku lek bagi wong sing kasmaran lah ngono. Itu WA-an tok ngono. Padahal atine iku lek WA-an gak cukup. Ketemu pisan ae, temenon aku 10 menit ae ngono. Wis ilang kabeh wis. Ilang kabeh rasa kangene wis ilang kabeh. Ya kan bener. Sebentar yang bermanfaat itu lebih baik daripada kalimat sing banyak. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah jam 9.52. Ada pertanyaan dah? Wonten sih Ustaz. Mau ya. Lanjut sama pertanyaan? Coba sih pertanyaan apa? Kalau hukum ini tadi kan enggak hukum ya. Okay. Kita karena ini nasihat bagi hamba, jadi ya kita baca hadisnya Rasulullah. Monggo. Okay. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara kita membedakan
orang hukama dengan orang ahli fikih. Ya. Lalu bagaimana kita mencari guru hikmah dan apakah boleh kita belajar ilmu hikmah sedangkan ilmu fikih kita masih kurang? Ya. Nah, oke. Ya, terima kasih ya, kepada yang siapa ini? Bapak atau Ibu? Bapak ini, Ustaz. Oke, Bapak. Untuk mengetahui apa ya? Untuk tata cara itu tidak ada penjelasan. Tapi begini, ada tanda-tanda. Ulama yang ahli hikmah, terutama yang ahli hikmah itu ada kiai yang mana kiai itu tandanya. Kalau di sini dijelaskan belum saya baca ya tadi. Saya baca dulu ya terkait dengan terkait dengan ini. Wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khif bi Mina yatasaffahul wujuh faqila lahu fihi begini, Imam Sahrawardi ini salah satu imam imam madhab Syafi'i ya. Imam Sahrawardi itu karangan kitabnya banyak sekali. Itu dia mengidentifikasi hukama itu seperti apa. Salah satunya dia itu muter-muter di Masjid Khif yang ada di Mina. Yang pernah di Mina mesti tahu itu. Masjid Khif itu yang mana? Masjid Khif di Mina. Ya di Mina itu ono masjid jenenge Masjid Khif ya. Masjid Khif di Mina itu. Lah, dia itu salaman dengan beberapa orang. Saya itu salaman dengan beberapa orang. Tapi dari sekian banyak sing tak salami, ada beberapa orang sing aku lek salaman iku wajahe ketok adem. Awak dhewe sing wasna iku lho melok adem. Seperti itu. Permasalahan ini keterangan di sini cuman seperti itu. Mandek ning ngono tok. Jadi menunjukkan, mengidentifikasi bahwa Imam Sahrawardi iki menunjukkan wong sing ahli hikmah ataupun wong sing agung. Ahli fikih ya ahli hikmah. Iku awak dhewe lek idek tok salaman tok ati melok ayem. Ya. Bukan ayem iku bukan nafsu loh ya. Lek aku nguasno wong ayu ya, oh iya, tapi itu nafsu bukan ayem sing. Lah itu yang bisa merasakan adalah hati. Tinggal jenengan mawon para jamaah niki dirasakan. Lek ketemu wong iki ya apa, lek ketemu kiai iki ya apa, lek ketemu kiai iki ya apa. Ada kiai itu yang keras itu ada. Itu biasanya kiai fikih ya, syariah. Tapi kalau kiai fikih salah ya ngomong salah, haram ngono iku. Seperti itu biasa. Ada yang kiai itu yang kiai hikmah itu walaupun wong salah itu ya tetap disikapi ini wena, itu seperti itu. Jadi secara secara literasi, tulisan, keterangan tondone ahli hikmah iku ngene tidak ada. Tapi menjadikan hati iki tenang, ini salah satu tanda. Tenang, wasno wajai kok melok tenang, ini salah satu tanda bahwa dia adalah ulama sing ahli hikmah. Terus, apakah boleh kita fikih durung tapi wis langsung hikmah? Boleh. Fikih itu ya sing penting kan sing wajib. Sing wajib iku apa ae? Sing wajib iku rukun Islam, sholat ya. Tiba-tiba nang ahli hikmah tapi gak ada sholat, gak boleh ya. Ndak boleh. Tapi yo ndak apa-apa lek menurut ahli hikmah. Wong sing gak sholat teko nang kiai ahli hikmah, belajar hikmah. Engko suwe-suwe katut pale sholat-sholat dhewe secara otomatis. Ya ide mawon, tidak melarang. Jadi saya tidak mengatakan gak oleh. Ndak. Ide ae para kiai, entah ahli fikih, entah ahli hikmah. Kata Rasulullah tidak membatasi. Fikih sih, hikmah sih tidak membatasi itu. Justru Rasulullah bahwa sepanjang kue mukmin, bahkan tidak di situ tidak dikatakan muslim atau tidak. Tapi karena dawuh Rasulullah ya wong muslim.
Rasulullah tidak mengatakan kon wis ahli fikih, kon wis ngerti fikih, kowe wis salat, tidak. Pokoknya jari Rasulullah jalisul ulama wa khalitul hukama. Gembula wong sing ahli fikih, ahli fikih formal, ambek srawunga ambek wong sing ahli hikmah. Tidak ada larangan. Wis langsung, yang penting mendekati kepada mereka. Mengapa? Karena mereka asyraqat binuri jalalillah. Karena mereka semua itu mendapatkan nur ya dari keagungan Allah. Alhamdulillah. Berarti memang kalau kita melihat orang ahli hikmah itu dari hati kita. Dari hati kita. Merasa nyaman, tenang, iya. Berarti itu memang ahli hikmah. Iya, biasanya seperti itu. Dan kadang biasanya ahli hikmah itu begini, Mbak, ngomongnya benar. Saya itu terus terang, saya punya guru hikmah. Saya itu gini, lama ndak bertemu, saya contohkan ya, lama saya ini tidak bertemu dengan guru saya. Ya. Terus saya itu begini, tak batin, guruku itu tak batin. Saya bilang sama istri saya, ayo kapan-kapan sowan ke Yai, nang Mbah Yai. Loh, terus saya siang itu ke sana. Loh, Yai itu kemudian Bu Nyai itu bilang begini, Mas Yusuf, mangisu dirasani Yai, Yusuf kok ya apa kok suwe gak rene jari loro loh. Iso tembus gitu loh. Anehnya itu begitu. Kok iso Yai ku tak batin. Iku nyantol. Tadi pagi niku Bu Nyai bilang begitu. Mas Yusuf awan rene mangisu dirasani Yai jadi ngoten. Aku padahal batin Yai kula badhe sowan kula ngoten. Dadakno Yai, saya ke sana, Yai tidak kemana-mana. Itu salah satu wong ahli hikmah. Dia tahu seperti itu karena ya Allah yang memberikan dia tahu. Saking dekatnya. Itu contohnya ngono. Kadang iku Yai ku ojo iki. Perasaan akalku api iki deh, tapi Yai ngomong kali wis ngandut Yai. Itu ahli hikmah. Ternyata pilihannya guru kita yang ahli hikmah ini ada rahasia yang kita tidak tahu. Meniku keramat-keramat seperti itu terjadi pada ahli hikmah. Ahli fikih yo iso, tapi tidak seperti ahli hikmah. Jam berapa ini? Jam 10, Mbak. Semoga bermanfaat nggih. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ada satu pertanyaan Ustadz, cuman waktunya sudah habis. Pripun untuk satu nggih, satu saja. Hukum atau bebas? Bebas ini Ustadz. Ya wes. Dari Pak Ivan, Gus, pripun solusi rumah tangga bahagia? Angel nggih. Berat nih guys. Solusi rumah tangga. Solusi rumah tangga bahagia. Itu kan PR untuk minggu depan. PR mawon gitu. Soalnya begitu ya, kita kan punya standar rumah definisi bahagia itu kan berbeda-beda. Nggih. Nah, kalau definisi sing paling gampang rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang berkah. Nggih. Aku iku bahagia, aku lek nyekel dhuwit 100. Anu no. Tapi berkah iku gak tentu uangnya akeh. Bahagia nggih? Nggih. Diberi kesehatan oleh Allah. Kecukupan rezeki cukup, saya tidak bilang lebih, cukup. Ya. Jadi cukup. Karena Rasulullah bersabda, anugerah yang paling agung iku loro. Pertama iman, kedua warizquhu kafafan, rezeki sing cukup. Ya. Ada lagi kata Rasulullah, sehat. Dikei sehat, rezeki dia cukup, dikei iman. Ini gue nggih, rezeki sing cukup. Keluarga sing berkah iku ya nglakoni salat, menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan. Wis iku gamblang ya. Ya, cukup. Tapi karena kebahagiaan itu tolak ukurnya beda-beda. Nah, ketika kadang iso aku anakku lek gak iso dadi polisi gak bahagia.
Padahal sampai Gusti Allah ditakdirkan dia gak jadi polisi, justru anak itu senengannya dolan sepeda motor, balapan, tapi nang bengkel. Justru dia malah kalau hobinya itu iringi dengan baik oleh orang tua, justru iso nggih bengkel gede. Kan seperti itu. Nah, itu patokan bahagia. Yang penting tadi iman, rezeki sing cukup, dikei sehat. Iman. Nek iman ya wis nglakoni apa perintah Allah, menjauhi larangan. Saya kira itu nggih. Nggih. Terima kasih Ustadz Ya, atas penjelasannya. Nggih. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz atas kehadirannya dan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang terlambat dan belum sempat mengikuti kajian hari ini bisa menyaksikan kembali tayangan ulang di media sosial PT An-Namirah Travel Indo. Serta rekan-rekan jangan sampai terlewatkan pengajian virtual selanjutnya. Karena masih ada kajian-kajian menarik lainnya yang tentunya dengan tema yang menarik serta bermanfaat bagi kita semuanya. Info lebih lanjut terkait pengajian virtual Mutiara Haramain bisa mengunjungi dan mengikuti media sosial kami di Instagram @an_namirah, Facebook Namirah Umroh, YouTube An-Namirah Travel Indo, atau bisa melalui sambungan telepon di 081 231 841 090. Terima kasih, semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.